Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang terima shalom saya bisa lambaikan tangan. Amin, silakan duduk ya. Sungguh senang dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kasih Tuhan itu luar biasa ya Bapak Ibu. Tuhan itu tidak terbatas, Dia itu hidup, Dia telah bangkit. Karena itu ini waktunya untuk kita itu datang ke rumah Tuhan. Tidak hanya kita berkata kepada Tuhan, saya hadir Tuhan, saya absen. Tetapi lebih dari itu, kita harus dicas sama Tuhan. Kita harus disegarkan, hidup kita harus dipulihkan. Mungkin selama seminggu ini gitu ya, banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk kita di-recharge kembali sama Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, khotbah ini lahir ketika saya berada di Israel beberapa waktu yang lalu. Ketika saya datang ke sebuah tempat, saya kemudian melompat di hati saya untuk saya akan sampaikan ini gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, tempatnya ketika itu saya datang di Kapernaum ya. Kapernaum itu disebut juga adalah kota Yesus Bapak Ibu. Ya, ada slide-nya. Kenapa disebut kota Yesus? Karena Yesus melakukan banyak sekali mujizat itu di Kapernaum. Bukanlah tempat kelahiran, bukan. Tetapi selama 3,5 tahun banyak hal yang Yesus lakukan. Ya, Yesus banyak mengajar di kota ini, melakukan banyak mujizat. Ada anak perempuan Zairus, kepala rumah ibadah yang mati itu dibangkitkan di sini, Bapak Ibu Saudara. Yesus juga melepaskan orang yang kerasukan setan juga di sini, menyediakan 4 dirham di mulut ikan ya. Ya Bapak Ibu Saudara, yang akan dibayar oleh Petrus itu juga di sini, menyembuhkan hamba seorang panglima Romawi juga di sini, menyembuhkan anak seorang pegawai istana raja juga di sini, ibu mertua Petrus juga disembuhkan di kota ini Bapak Ibu Saudara, di Kapernaum ini. Sehingga kalau kita lihat bahwa Kapernaum ini adalah tempat yang paling sering Yesus tuh kunjungi, sehingga banyak perkara-perkara yang supranatural itu terjadi di Kapernaum ini. Artinya ini adalah kota Nahum, terletak tidak jauh dari sungai Yordan dan danau Genesaret. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pernah ataupun pergi ataupun nanti ke sana, jadi tempat-tempatnya itu enggak jauh Bapak Ibu Saudara, bukan yang sini Batu gitu ya, dari tempat satu ke tempat yang lain tuh tidak, tetapi itu berdekatan. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara ke Danau Galilea, nanti 5 menit lagi sampai Bapak Ibu ke Kapernaum, 5 menit lagi nanti sampai ke Sungai Yordan. Jadi tidak ada yang terlalu jauh, karena Yesus saat itu berjalan kaki ya Bapak Ibu Saudara, sehingga tempat-tempatnya itu ternyata tidak begitu jauh Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak hal yang terjadi, salah satunya juga ketika Yesus itu mengajar mengenai roti hidup. Bapak Ibu Saudara tahu ya mengenai roti hidup. Nah, banyak karena peringatan ataupun kata-kata Yesus mengenai roti hidup ini sangat pedas, sehingga di Yohanes 6 ayat ke-66 itu dikatakan murid-murid itu banyak meninggalkan dia karena perkataan ini pedas. Nah, itu juga di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi di antara berbagai macam peristiwa ya Bapak Ibu Saudara, hati saya tuh sangat tertarik kepada peristiwa heroiknya ya, kepahlawanan dari 4 orang yang mengusung si lumpuh itu, sehingga si lumpuh itu dapat disembuhkan Bapak Ibu Saudara. Mari buka sama-sama dengan saya di dalam Lukas 5 Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar dari iman 4 orang pengusung ya, dan membandingkan dengan orang-orang banyak yang juga ada di saat ketika Yesus juga melakukan mujizatnya. Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Di Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai 26. Bapak Ibu Saudara yang ketemu katakan puji Tuhan. Kita akan baca berurutan Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca ayatnya yang ganjil. Saya minta tolong Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang genap ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ayat ke-18. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, hari ini telah hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang kita dapat pelajari dari firman ini. Yang pertama adalah di ayat yang ke-17, saya akan baca kembali. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Katakan orang Farisi dan ahli Taurat. Duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu Saudara, di mana ada Yesus selalu ada keramaian. Orang yang membutuhkan Tuhan dan ingin mengalami Tuhan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Alkitab pun mencatat tidak hanya orang yang ingin mengalami Tuhan itu ada di sana. Tetapi ada juga orang-orang yang mau menilai Tuhan. Siapa orang-orang yang menilai Tuhan? Dicatat di sana adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa ketika Yesus ada, padahal kuasa Tuhan juga menyertai dia, orang-orang bisa mengalami Tuhan, tetapi juga ada orang-orang yang tidak bisa mengalami apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ada orang yang bisa mengalami, ada orang yang tidak bisa mengalami. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, selalu datang dengan membawa ekspektasi mengalami Tuhan. Datanglah dengan sebuah ekspektasi mengalami Tuhan. Semua dimulai dari kerinduan, katakan amin. Semua dimulai dari motivasi, semua dimulai dari yang di dalam Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hadir saat ini di dalam ibadah, apa ekspektasi kita? Apa kita cuma hadir 1,5 jam, 90 menit kemudian kita pulang, kita cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah datang, aku sudah absen gitu. Ya berkatilah aku, atau lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan aku sudah hadir, aku mau mengalami Engkau. Aku tahu bahwa aku punya beban yang berat, aku punya sakit yang mungkin belum disembuhkan. Tapi aku percaya ketika Engkau berjumpa dengan aku dan aku berjumpa dengan Engkau, hidupku ini akan dipulihkan, hidupku ini akan disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, semua dimulai dari ekspektasi. Apa yang orang-orang Farisi ini ekspektasikan, dia datang jauh-jauh juga Bapak Ibu Saudara, dia juga datang lebih awal, selalu ada di depan gitu ya. Selalu menunggu Yesus berbicara, tetapi ketika kita baca sampai di ayat yang ke-26, ketika mujizat itu terjadi di depan mata mereka, itu pun tidak mengubahkan mereka Bapak Ibu Saudara. Itu pun tidak mengubahkan orang-orang ini, padahal orang-orang ini juga tahu firman, orang ini juga tahu ayat, tetapi justru mereka memakai pikiran mereka untuk bertanya hal-hal yang lebih dari apa yang seharusnya mereka tanyakan. Padahal jelas-jelas yang supranatural, yang heran, yang belum pernah terjadi itu terjadi di depan mata mereka. Karena ekspektasi mereka datang bukan mengalami Tuhan, tapi ingin mempertanyakan Tuhan atau hanya untuk menilai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita punya ekspektasi datang kepada Tuhan. Karena sejauh matamu memandang, sejauh kerinduanmu, seperti itulah engkau akan mendapatkan, katakan amin. Selalu datang, ketika kemarin saya datang di ibadah hari Sabtu gitu ya, seolah-olah Tuhan tuh berkata seperti ini di hati saya. Aku tidak melihat tas mereka, aku tidak melihat pakaian mereka. Seindah apapun kita pakai, mungkin secantik apapun kita bermake up, tapi yang Tuhan lihat adalah keindahan hati kita. Hati yang indah itu bukan berarti tanpa celah. Bukan berarti mungkin tanpa dosa ataupun sempurna, bukan. Tetapi hati yang rindu mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hati yang rindu akan Tuhan yang tidak terlihat itu. Sebab yang mengubahkan manusia bukanlah pendetanya, bukanlah pemain musiknya, bukanlah kita-kita yang di depan. Tapi yang mengubahkan adalah firman Tuhan dan Allah itu sendiri, katakan amin. Oleh karena itu ketika saya dengar itu saya berkata, oh Tuhan biar kami semua datang dengan hati supaya membawa korban yang begitu indah bagi Engkau. Bukan tas kita, bukan pakaian kita, bukan kehadiran kita saja secara fisik. Terlebih itu Tuhan ingin hati kita itu melekat kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin.
Bapak Ibu Saudara, apa tujuan kita datang beribadah? Sama seperti mereka. Apa tujuan mereka datang berjumpa dengan Yesus? Banyak orang sampai sesak, sampai tidak cukup lagi. Tetapi apa tujuannya? Apakah mau belajar sesuatu supaya hidupnya berubah? Atau hanya mendengarkan saja kemudian menilai? Ahli Taurat datang, tetapi hidup mereka tidak berubah. Karena itu poin yang pertama itu, milikilah ekspektasi untuk mengalami Tuhan. Itu menjadi dasar dalam kehidupan kita ketika kita mencari Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua kita akan lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di depan Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah hati yang mengasihi orang lain. Kalau hati yang mengasihi diri sendiri adalah sesuatu yang normal bagi dunia, betul ya? Kalau kita ini fokusnya kepada diri, kita fokusnya kepada keluarga kecil kita, ya itu memang merupakan tanggung jawab kita. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak bertanggung jawab, mungkin sebagai orang tua, mungkin sebagai seseorang, kita harus bertanggung jawab kepada diri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya tidak hanya berhenti ketika aku cukup, aku diberkati, aku sehat, keluargaku sehat, itu cukup Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bisa belajar bagaimana kita bisa memiliki hati yang mengasihi orang lain. Sama seperti Yesus, kita ini kan harus serupa, semakin serupa bukan seperti dunia, tetapi kita harus serupa seperti Yesus Bapak Ibu Saudara. Memang kita lahir di dunia ini, hati kadang itu individual, hati kadang-kadang selalu ingin aku ini cukup, aku ini harus cukup, keluargaku ini cukup, iya. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kalau Yesus itu ada pada hidup kita, hati kita tidak hanya untuk diri kita saja, tetapi Tuhan akan kasih hatinya sehingga kita bisa mengasihi orang lain, katakan amin. Ada satu lagu dikatakan Roh Allah yang hidup penuhiku. Kalau Roh Allah itu penuhi kita, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Kalau hati kita diubahkan, Roh Kudus akan hadir. Turunlah urapan ke atasku, memakai hidup kita, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Siapa yang dipakai? Ya kita. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ketika kita lihat di ayat yang ke-18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang yang lumpuh di atas tempat tidur. Apakah ditulis Bapak Ibu Saudara, siapa si lumpuh itu bagi orang itu? Siapa si lumpuh itu bagi 4 pengusung itu? Apakah yang diusung itu adalah orang tuanya, sehingga orang tuanya lumpuh, anak-anaknya yang mengusung, ataupun sahabatnya, ataupun kerabatnya, atau temannya? Tidak ditulis loh Bapak Ibu Saudara di Alkitab. Hanya ditulis ada orang yang mengusung orang si lumpuh. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu hubungannya apa antara yang mengusung dengan yang lumpuh itu. Tetapi yang kita tahu satu saja, 4 pengusung itu dia mempunyai hati yang mengasihi si lumpuh itu, katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, tanpa hubungan mungkin, tanpa kita bisa tahu, tapi hati Tuhan itu ada. Kalau hati Tuhan itu ada, kita bisa rasakan sedikit saja. Kalau kita bisa rasakan, kita punya dorongan yang kuat untuk bisa menolong orang lain Bapak Ibu Saudara. Oh ternyata hidup kita itu bisa dipakai Tuhan. Dikatakan bahwa 4 orang ini mengusung si lumpuh ini, sehingga si lumpuh ini pada nantinya bisa berhadapan dengan Tuhan. Meletakkan si lumpuh ini di depan Yesus. Apa artinya meletakkan si lumpuh ini di depan Yesus? Artinya adalah mempersembahkan si lumpuh ini kepada Yesus Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Mempersembahkan si lumpuh ini tanpa pengusung gak bisa dipersembahkan karena gak bisa diletakkan di depan Yesus. Berarti melalui kita, hati kita ini bisa menjadi
alat seseorang bisa berjumpa dengan Yesus. Katakan amin. Mungkin kiri kanan kita pahit. Mungkin kita punya keluarga, punya anak, punya orang tua. Mungkin gak sempurna Bapak Ibu Saudara. Mungkin punya suami yang gak sempurna. Hati kita jangan menjadi pahit. Hati kita jangan menjadi kering atau jangan menjadi kaku. Karena apa? Karena keadaannya. Karena firman Tuhan katakan hati orang-orang yang mengasihi bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk mempersembahkan orang-orang itu kepada Tuhan. Oh, katakan amin. Hati kita bisa dipakai Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan merasa ketika di situasi dan kondisi itu pahit, situasi kondisi itu tidak baik, kita menjadi orang yang tidak baik juga. Justru jagalah hati kita. Supaya apa? Supaya justru kita bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan memakai hati kita ini untuk bisa membawa orang-orang yang sakit itu di hadapan Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Hello, katakan amin Bapak Ibu Saudara, amin. Kita bisa, ternyata Tuhan gak pakai pendeta, gak hanya itu. Tuhan juga bisa pakai kita melalui hati kita. Ketika roh Tuhan itu turun di atas kita, kita bisa punya hati Tuhan. Hati yang seperti apa? Hati yang berbelas kasih. Itu adalah hati Tuhan, karena manusia ini cenderung berbuat jahat, cenderung kaku, cenderung gak mau tahu, cenderung individual. Tapi kalau Tuhan kasih hatinya, kita bisa punya hati perasaan yang menggerakkan seseorang, ada dorongan yang kuat untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Itu bukan kita, itu Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita bisa merasakan sedih, kita bisa merasakan iba meskipun kita nggak tahu, mungkin kita nggak kenal. Tapi aku ini kok merasa ya, kayaknya dia tuh butuh ya, kayaknya kok aku merasa ya, aku perlu tolong, apa yang bisa aku tolong, aku mau tolong Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Matius 20 ayat yang ke-34. Ketika itu Yesus pasti bisa menyembuhkan orang, ya karena ada kuasa Tuhan. Tetapi sebelum Yesus menyembuhkan, kita lihat sama-sama di ayatnya ini Matius 20 ayat yang ke-34. Maka apa Bapak Ibu Saudara? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Dikasih garis bawah, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sebelum Yesus mau menyembuhkan, ya memang sebab dia Allah yang penyembuh. Sebelum dia menyediakan, sebab memang dia adalah Allah yang menyediakan. Sebelum itu hati Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena itu kalau kita bisa punya rasa iba, kalau kita punya rasa yang tergerakkan jiwa-jiwa, itu bukan hati kita, tapi kita mengadopsi hati Tuhan. Itu ada mungkin sedikit dalam hidup kita, semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin besar. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup untuk diri kita sendiri, kita mungkin bisa bahagia, bisa. Kenapa kita bahagia? Karena mungkin kita sudah kerja mati-matian, kita bisa menuai apa yang kita tabur. Dengan keringat kita, dengan usaha kita bisa senangkan orang-orang di sekeliling kita karena usaha kita. Karena kita lihat bahwa semuanya tanpa cukup, semuanya tanpa indah. Tapi tahukah, kalau kita punya hati untuk orang lain Bapak Ibu Saudara, dan meletakkan orang lain itu ketemu Tuhan, si lumpuh itu tidak bisa tanpa kita. Si lumpuh itu tidak bisa tanpa orang-orang itu, tanpa pengusung-pengusung itu. Dan pengusung itu melihat bagaimana Yesus menyembuhkan si lumpuh itu. Bapak Ibu Saudara, bahagianya itu tidak dapat tergantikan dan tidak dapat didefinisikan. Kenapa? Karena bahagianya itu bukan dari luar, bukan dari usaha manusia, bukan dari luar pengaruh yang dari dalam. Tetapi bahagianya orang-orang yang dapat dipakai Tuhan menjadi alat dan melihat sesuatu yang supranatural terjadi di depan mata mereka adalah kebahagiaan yang dari dalam itu memancar keluar. Katakan amin. Tiba-tiba Roh Kudus tuh bisa kasih bahagia yang luar biasa. Seperti ini enggak pernah aku lihat, seperti ini bahagianya enggak pernah aku rasakan. Lebih dari dapat jackpot Bapak Ibu Saudara. Air mata tuh bisa nangis, bisa netes sendiri. Ternyata Tuhan, aku masih melihat karya Tuhan terjadi di depan mataku. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo kita punya hati. Ayo kita punya hati yang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara, hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi hidup juga bagi orang lain. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, Anda diberkati, punya hati, kasih tahu kanan kiri, ayo kita punya hati mengasihi orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi adalah datang dengan sebuah ekspektasi mengalami Tuhan.
Yang kedua adalah mengasihi, hati yang mengasihi orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kegigihan yang membawa kemenangan. Kegigihan bisa juga disebut dengan ketekunan. Kegigihan juga bisa disebut dengan sifat keras hati. Jadi sebetulnya kekerasan hati yang sering kali ada pada diri kita, atau mungkin kita kadang-kadang ya Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah gitu ya. Ada mungkin orang-orang di sekitar kita juga mungkin ya, wah suamiku itu kalau sudah A, itu A. Nggak bisa goyang ya. Katanya begitu Bapak Ibu, itu kan disebut keras hati. Sama istriku itu kalau sudah ngomong moh gitu ya, itu sudah 11 perintah Allah tambah 1 ya. 10 kan tambah 1 kayak gitu. Pokoknya kalau enggak wis. Das kenceng Bapak Ibu, enggak pakai miring ya, enggak pakai gerak sama sekali. Keras hati itu ternyata ada baiknya Bapak Ibu Saudara, ketika diberikan motivasi yang betul. Ketika kita berikan kekerasan hati kita itu untuk Tuhan, katakan amin. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya hati tapi kita enggak gigih, kita enggak akan pernah bisa mendapat apa-apa. Terkadang ketika kita mau sampai kepada kemenangan, ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Betul apa betul? Terkadang nggak bisa langsung lurus, nggak bisa langsung kenceng. Pasti ada hambatannya. Bapak Ibu Saudara, jalan tol yang jalur bebas hambatan aja terkadang macet. Oleh karena itu, poin yang ketiga, kegigihan. Ini juga bisa disebut dengan keras hati, tetapi dengan motivasi yang baik. Ada slide yang ketiga, ketika saya datang ke sana, ini memukau saya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang ini boleh punya hati untuk orang-orang untuk yang si lumpuh ini. Tetapi kalau dia tidak gigih, tidak bisa sampai ketemu Tuhan. Kenapa? Karena disampaikan bahwa tempatnya itu begitu penuh. Dan tidak cuma penuh, sesak sehingga mereka tidak bisa masuk ke rumah ibadah itu. Dan ketika tidak bisa masuk, mereka apa Bapak Ibu Saudara yang kita setelah baca? Mereka naik, membongkar atap dan menurunkan. Kalau itu atap rumah kita masih bisa. Tapi kita bisa bayangkan, ini foto saya Bapak Ibu Saudara ya, mirip nggak Bapak Ibu ya? Nah Bapak Ibu Saudara, ini nggak dipenyet Bapak Ibu ya, tidak dibeginikan, bukan. Ini normalnya. Berarti kalau ada pembandingnya saya, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa tingginya tempatnya. Bisa dibayangkan ya, Bapak Ibu Saudara, ada yang ibadah satu tadi, ada yang begini Bapak Ibu. Ya, diukur ya, berapa ini berapa kalinya gitu. Ya, coba kita ukur kira-kira 4-5 kali loh Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau tidak gigih, baru lihat tempatnya, pasti pengusung ini bilang sama si lumpuh, mohon maaf Pak, nggak cukup ya kan tempatnya, pulang aja minggu depan datang lagi ya. Karena apa? Ya Bapak lihat sendiri, nggak cukup ini, nggak bisa kita. Kalau nggak gigih, 4 pengusung ini nggak punya iman yang gigih sama Tuhan dan juga sama orang ini. Dia nggak bisa naik ke atas Bapak Ibu Saudara, nggak ada mesin zaman saat itu. Nggak bisa juga, nggak punya sayap. Bagaimana bisa orang ini naikkan, saya pun tidak tahu caranya seperti apa. Jadi ketika saya datang ke sana dan saya lihat betapa tingginya itu, saya berkata, Tuhan, kok bisa ya? Kok bisa orang ini? Bapak Ibu Saudara, dalam keras hati, yang positif tentunya, dalam mengikut Tuhan dan memuliakan Tuhan, juga selalu ada yang namanya bayar harga. Kita tidak bisa pungkiri, akan ada bayar harga, ada beban yang kita harus pikul. Orang ini melihat aja udah pusing mungkin, gimana cara bisa naik, gimana cara ketemu Tuhan. Tapi yang dia pikirkan bukan beratnya, bukan bayar harganya, tetapi perjumpaannya dengan Tuhan. Katakan amin. Orang ini betapa kuatnya, bulatnya kegigihannya, sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga dia bisa naik ke atas. Naik ke atas itu butuh perjuangan, ya Pak ya. Bukan biasa nempel-nempel di dinding kan Bapak Ibu, pasti kan berjalan. Jadi sesuatu yang nggak mudah, sesuatu yang nggak biasa dilakukan. Dan nggak berhenti di sana, dia harus membawa yang lumpuh. Yang lumpuh nggak mungkin bisa manjat Bapak Ibu Saudara, karena lumpuh, betul? Mungkin ketika mau diangkat si lumpuh itu, yang punya nyawa itu bisa bilang juga sama pengusungnya, jangan naik. Kenapa? Dia pun takut Bapak Ibu, karena tinggi, betul apa betul? Dia masih belum berpikir kepentingannya itu apa, aku ikut kamu. Tuh ketemu Yesus itu kenapa? Seberapa pentingnya, seberapa berharganya ini nyawaku, aku lumpuh tapi aku bernyawa.
Tapi kalau aku naik kemudian aku belum sampai atas jatuh, aku sudah si lumpuh yang tidak bernyawa. Mungkin dia bisa berpikir begitu, pikirannya begitu pendek. Dia bilang sama si pengusung, gak usah repot-repot. Thank you, cie-cie, ban-ban kamsya. Gak perlu aku naik, gak perlu aku ketemu Tuhan. Besok aku bisa ketemu Tuhan. Tetapi 4 orang pengusung ini tahu bahwa perjumpaan akan Tuhan itu yang mengubahkan engkau. Tenang aja, kamu pasti selamat. Aku naik duluan, kemudian aku sama dia akan bawa kamu dari atas. Yang di bawah 2 lagi, siapin tendanya itu. Kalaupun kamu jatuh, kamu tidak akan apa-apa. Tenang aja, memberikan pengertian. Dia naik, Bapak Ibu Saudara, dia naik. Kemudian sampai di atas, tinggi sekali. Dengan sekuat tenaga, kumpulkan tenaga. Dia tarik si lumpuh ini sampai ke atas. Tidak berhenti sampai ke atas Bapak Ibu Saudara. Dia harus apa Bapak Ibu? Bongkar, itu batu-batu basalt. Dikatakan batu yang sangat besar. Kalau kita lihat tadi tempatnya itu adalah tempat yang modern dan mewah zaman itu. Zaman sekarang kita datang ke sana itu juga wow gitu Bapak Ibu Saudara. Ini kan masih puing-puing karena kan sudah reruntuh Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat saja begitu kuat. Udah beribu-ribu tahun masih kuat. Bagaimana kuatnya mereka bisa membongkar atap Bapak Ibu Saudara. Pasti nggak sembarangan, bukan dari bahasa Jawanya gedek ya. Ataupun dari sulaman itu bukan. Tetapi dari bebatuan gimana saya juga tidak tahu. Tapi Alkitab dikatakan mereka itu bongkar Bapak Ibu Saudara. Dan tidak hanya selesai di situ. Mereka apa Bapak Ibu? Menurunkan si lumpuh, bukan mendorong Bapak Ibu. Kalau didorong tidak pakai tenaga kuat. Tinggal didorong. Tapi langsung koit Bapak Ibu Saudara ya. Si lumpuh akhirnya dibangkitkan. Kan begitu nanti ceritanya. Tetapi mereka tidak lakukan itu. Mereka harus kuatkan lagi kekuatan mereka, dikumpulkan lagi sisa-sisa kekuatannya untuk dikerek Bapak Ibu Saudara. Mungkin dengan tali, ya dia mungkin saya lihat di beberapa film gitu ya. Kalau di tebing itu dia harus taruh itu di tempat yang kuat, kemudian ditaruh di dalam tubuhnya sehingga kuat, terus baru dikerek gini Bapak Ibu Saudara. Mungkin kira-kira seperti itu. Pelan-pelan sehingga orang ini bisa turun dan bisa ada di hadapan Yesus. Bapak Ibu Saudara, perlu yang namanya kegigihan dalam hidup. Perlu yang namanya keras hati untuk kerajaan Tuhan. Katakan amin. Keras hati kita bukan untuk diri kita. Bukan juga untuk kita memberi hukuman kepada seseorang di sebelah kita. Bukan. Tetapi Tuhan kasih kita kekerasan itu. Untuk apa? Untuk kita bisa gigih Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa menyelesaikan sampai dengan menang. Kalau kita hari ini ada dalam permasalahan, kalau kita lihat hari ini keluarga kita belum dipulihkan, ini waktunya untuk kita juga keras hati. Untuk apa? Untuk membawa mereka sampai kepada Tuhan. Untuk membawa mereka sampai pada perubahan hidup. Aku akan bawa orang tuaku Tuhan sampai orang tuaku mengenal Engkau. Meskipun hari ini aku belum lihat, tapi akan kulihat ujungnya. Mereka akan menyebut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita bawa anak kita kepada Tuhan, mungkin anak kita sudah begitu besar. Mereka sudah tahu dunianya. Mereka tidak bisa kita omongin. Bapak Ibu Saudara, kita pun jangan berputus asa. Selama masih ada hari, selama masih ada Tuhan, berarti Tuhan bisa pinjam hati kita untuk mengusung orang ini. Mungkin dia tidak lumpuh secara fisik, mungkin dia tidak buta secara fisik, dia tidak tuli juga secara fisik, tetapi dia tidak bisa datang kepada Tuhan. Matanya itu tertutup seolah-olah duniawi adalah hidup yang gemerlap, yang begitu menyenangkan. Tidak bisa dengar omongan kita mungkin sebagai orang tua, sebagai orang-orang terdekatnya mungkin. Hei tenang Bapak Ibu Saudara, masih ada hati kita, asal hati kita benar. Hati kita mengasihi mereka dan kita gigih membawa mereka, terus membawa mereka. Saya percaya kemenangan itu ada di depan mata, katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yes, amin. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang terlalu sulit. Sesulit apa Bapak Ibu? Sesulit kita berkata kepada lutut kita, sesulit kita bertekun untuk diri kita, ulet, terus mau punya hati, terus mau berdoa, terus mau mengajak mereka kepada Tuhan. Ya, sejauh engkau, sejauh diriku dan dirimu Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ya tinggi rumah sinagoga itu sangat tinggi seperti yang kita lihat. Tetapi selalu ada cara, selalu ada jawaban. Asal kita mau dan kita tidak putus asa. Mereka bertekad dengan gigih, meskipun mereka naik, membongkar, menurunkan. Tetapi mereka bisa akhirnya sampai ke sana meskipun yang mustahil itu
Tidak mungkin seolah-olah, tetapi mungkin ketika mereka mau, ketika mereka sungguh-sungguh melakukannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika itu di ayat yang ke-20 kita baca. Ketika turun orang lumpuh itu, Yesus pun melihat. Ketika itu Yesus berkata seperti ini di ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa Bapak Ibu Saudara? Iman si pengusung. Berkatalah Yesus kepada si lumpuh itu, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara, iman ini iman siapa? Iman ini adalah iman si pengusung. Si lumpuh orang yang berdosa ini, tetapi karena iman dari si pengusung, si lumpuh ini tidak hanya sembuh secara jasmani, tapi juga dia diselamatkan secara rohani. Katakan amin. Mungkin si lumpuh ini cuma mikir, aku sembuh, sudah thank you. Tetapi Tuhan melihat orang ini. Tuhan tidak fokus dulu kepada sakit penyakitnya. Dia fokus dulu menyembuhkan apa yang di dalam, yaitu rohnya, jiwanya. Hai orang berdosa, engkau sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara, karena itu imanmu penting. Iman dan hatimu penting. Jangan pernah kita merasa, aku ini loh cuma ini, aku ini cuma orang biasa, aku ini cuma pengusaha, aku ini cuma ibu rumah tangga, aku ini cuma karyawan, aku ini bukan siapa-siapa, bukan leader, bukan volunteer, aku ini cuma biasa-biasa aja. Tuhan tidak melihat bagaimana jabatan kita, Tuhan lihat iman kita. Tuhan itu lihat hati kita, setiap kita punya iman, punya hati, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu kita mau persembahkan kepada Tuhan, katakan amin. Iman kita penting juga bagi kebangunan rohani. Iman kita juga penting Bapak Ibu Saudara bagi orang lain, bagi keluarga kita. Jangan sepelekan Bapak Ibu Saudara, jangan sepelekan hidupmu dan hidupku. Karena itu jangan pernah kita merasa kecil, jangan kita merasa putus asa. Jangan hanya fokus kepada hidup kita. Hidup yang biasa ini juga bisa dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ada justru ketika melihat sesuatu yang hebat terjadi. Di ayat yang ke-21 justru bertolak belakang. Ayat 21 kita akan baca sama-sama. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika di sini ahli Farisi tidak berbicara kepada Yesus secara verbal. Dikatakan bahwa ahli-ahli Farisi itu berbicara di dalam hatinya. Dia tuh berpikir. Orang berpikir itu kan enggak berucap, dia berpikir dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ketika dia berpikir, Yesus itu tahu apa yang dia pikirkan Bapak Ibu Saudara. Karena itu firman Tuhan itu ditabur Bapak Ibu Saudara bukan di dalam telinga kita saja. Tapi firman Tuhan itu ditabur di hati kita. Kalau hati kita terima, sesuatu akan terjadi. Tapi kalau hati kita tidak terima, ya tidak akan terjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Yesus itu melihat hati sampai kepada kedalaman hati. Karena itu kalau kita beribadah, jadilah jemaat yang hidup. Katakan amin. Jemaat yang di luar dan di dalam itu sama. Bahkan lebih yang di dalam harus lebih dan lebih lagi. Saya lihat kalau di negara-negara lain, Bapak Ibu Saudara lihat itu cuma dari YouTube ya. Begitu besar stadionnya, begitu besar gerejanya. Ya mungkin antara WL sama jemaat itu sampai jauh Bapak Ibu Saudara, seperti semut. Tapi saya melihat orang-orang itu mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh. Mereka memuji, mereka menangis dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka enggak cari WL-nya siapa. Enggak cari WL-nya tuh pakai bulu mata apa tidak gitu ya. Kan kelihatan kalau ini. Enggak lihat siapa pembicaranya. Yang penting aku datang dengan kehausan, meskipun itu jauh sekali seperti titik mungkin pembicaranya di sana. Tetapi aku datang dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku datang untuk mencari Allah yang hidup, Allah yang tahu, Allah yang mengerti, Allah yang siap menjamah pribadi lepas pribadi di antara kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, datanglah hari ini dengan hati yang siap pula. Karena orang Farisi, orang Taurat ini sudah melihat bahkan di depan mata mereka, biasanya mereka itu orang yang di depan sendiri.
Ketika mereka melihat bagaimana sesuatu yang spektakuler terjadi, orang yang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan. Harusnya mereka memuliakan Tuhan karena ini belum pernah terjadi. Dan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi nyatanya mereka justru berpikir, kenapa ini menghujat Allah? Mikir yang lain Bapak Ibu Saudara, makanya pikiran kita ini kalau tidak dalam Tuhan itu bisa kemana-mana. Betul apa betul Bapak Ibu? Karena itu kontrollah pikiran kita. Jangan mau kita dihidupi oleh pikiran kita. Sebab pikiran kita ini belum tentu betul. Pikiran kita ini kadang ini jahat. Saya pun juga kadang-kadang kalau sudah masuk pikiran yang jahat, saya langsung bilang, hei, enggak seperti itu. Hei, dalam nama Yesus pergi. Iya bisa. Bisa Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus fokuskan. Karena Tuhan tidak melihat fisik, Tuhan melihat yang di dalam. Amin. Orang-orang Farisi ini kena tamparan dari Yesus. Sebab kamu enggak usah ngomong, aku sudah tahu. Tuhan juga kasih tahu kepada kita semua bahwa Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat iman kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat kita datang dengan hati yang benar, dosa kita diampuni, hidup kita dipulihkan, hidup kita disegarkan, hidup kita ini diperbarui. Dan apapun yang menjadi beban masalah dalam hidup kita itu tidak pernah bisa menghimpit kita. Sebab beban yang kita pikul juga dipikul oleh Yesus. Apa yang tidak bisa kita kerjakan itu dikerjakan oleh Yesus. Katakan amin. Karena itu kita harus terus cari Tuhan. Hati kita yang harus dijaga dengan benar Bapak Ibu Saudara. Bukanlah yang lain. Yang lain itu mengikut hikmatnya itu datang ketika kita dekat dengan Tuhan. Tuhan akan kasih step by stepnya. Yang terpenting adalah jaga hati kita, jaga iman kita. Katakan amin. Gigilah sampai itu selesai. Berjuanglah sampai selesai. Bawa mereka-mereka yang membutuhkan Tuhan. Jadilah orang yang mengusung ini. Punya hati untuk orang lain. Mengasihi dengan berbelas kasih. Amin. Anda diberkati Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir ya. Poin terakhir. Yang pertama tadi adalah. Apa Bapak Ibu Saudara? Datang dengan sebuah ekspektasi mengalami Tuhan. Yang kedua, hati yang mengasihi orang lain. Yang ketiga, milikilah kegigihan yang membawa kemenangan. Yang keempat, ujung dari pengalaman iman bersama dengan Tuhan adalah memuliakan Tuhan. Pertanyaan saya yang terakhir Bapak Ibu Saudara, siapakah nama pengusung ini? Udah heroik loh Bapak Ibu, mengorbankan nyawa, naik keringetan ya, basah semua, turun, menurunkan. Tapi kok gak ada namanya? Siapa pahlawan ini? Pahlawan tanpa nama. Sebab semua yang dilakukan tidak berujung kepada penghargaan kepada diri sendiri. Tetapi semua yang dilakukan ujungnya itu harus memuliakan Tuhan. Katakan amin. Dikatakan ketika orang lumpuh ini berjumpa dengan Tuhan. Di ayat yang ke-26. Ayat yang ke-25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya. Dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita sudah lakukan, kita sudah bawa orang-orang ini kepada Tuhan, tetapi ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada penghargaan kepada kita. Kenapa? Karena kita pun dilayani oleh Tuhan. Ketika kita membawa dan melihat orang itu disembuhkan, Bapak Ibu Saudara, iman kita juga di-upgrade. Kita juga dilayani oleh Roh Kudus. Siapa yang bilang bahwa jadi volunteer tuh capek, jadi pelayan Tuhan tuh capek? Kenapa? Kerjaannya melayani terus. Gak mendapatkan apa-apa, justru orang yang melayani Tuhan, dia pun mendapatkan urapan yang sama, bahkan bisa lebih. Saya dengar kesaksian Bapak Ibu Saudara, kesaksian kesembuhan kemarin, bahwa ada yang disembuhkan ya, ketika mereka melayani, orangnya ada di sini. Belum ngomong aja, boleh gak disaksikan ya, minggu depan kalau boleh, suruh maju ya, kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika dia melayani di ibadah kesembuhan hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara, lututnya itu kalau nggak salah bergeser atau gimana, saya dikasih tahu TL ya, ada foto-fotonya Bapak Ibu secara ilmiah itu kembali. Saya bilang sama TL-nya, lu segera saksikan, akan ada sebentar lagi. Orang yang melayani Tuhan, dia pun dipakai Tuhan, dia pun mengalami Tuhan. Dia nggak akan pernah merasa kering. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dilakukan itu bukan untuk dia dan itu semua untuk Tuhan. Dan ketika dia melayani Tuhan, hidupnya pun di-refresh sama Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada self-center, yang ada adalah Jesus is the center. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikatakan seperti ini. Pulang ke rumah menjadi saksi. Bahkan dalam Markus 2 ayat 12 dikatakan tentang hal yang sama, tetapi dicatat hal yang berbeda.
Dikatakan, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Ini katanya yang begini belum pernah kita lihat. Jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa itu belum pernah dilihat. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan bahwa orang lumpuh ini yang seharusnya digotong dulunya, tapi orang ini diselamatkan, diubahkan, dan dia ini menjadi saksi Bapak Ibu Saudara. Dia juga menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi pahlawan bagi orang-orang lain. Circle-nya kita itu tidak boleh berhenti kepada kita. Kalau kita diberkati, kita ditolong sama Tuhan, tidak boleh akhirnya kita nikmati Tuhan itu sendiri, tetapi kita harus keluar menjadi saksi. Katakan amin. Sebab sama seperti orang lumpuh ini, dia tidak berdaya, dia pun tidak percaya dia bisa disembuhkan. Bahkan mungkin dia berkata, gak usah naik ke atas, aku bisa mati kalau aku jatuh di sana. Gak usah, besok aja. Tetapi seorang yang mungkin buta ini, seorang yang lumpuh ini, seorang yang tuli ini akhirnya berjumpa, dipersembahkan kepada Tuhan. Hidupnya diubahkan, diselamatkan. Dan dia pulang mengangkat tilamnya. Dan dia pun menjadi saksi. Katakan amin. Menjadi saksi adalah ujung dari apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun yang berdiam diri. Kalau ada kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu, jadilah saksi di sana. Layani Tuhan. Kalau kau lihat orang lain di sekitarmu membutuhkan engkau, jadilah hari ini kepanjangan tangan Tuhan, berbelas kasihan kepada mereka. Sebab apa? Sebab kita ini diberikan kesempatan, kita tidak lumpuh, kita tidak buta, dan kita tidak tuli Bapak Ibu Saudara. Berarti kita bisa berikan apa yang kita bisa ini untuk Tuhan. Menjadi saksi, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda siap? Anda mau Bapak Ibu Saudara? Pakai iman kita, pakai hati kita, bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi ternyata yang kecil yang kita miliki bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita tutup Alkitab kita datang menyembah Tuhan. Tak kusangka sejak dulu